beliau bisa menghadirkan jadi mediumnya. Beliau dimasuki katanya Mbah Brawijaya dengan suaranya yang berbeda seperti laki-laki dan mengatakan bahwa saya Mbah Brawijaya. Dan itu saya lihat sendiri ketika beliau datang ke rumah paman saya di sebelah rumah saya. Ketika beliau bertamu duduk berhadapan dengan kami, tiba-tiba beliau itu begitu berubah jadi seperti menjadi seorang mediator. Suaranya menjadi besar, mengucapkan salam, dan kami di situ menjawab. Dan saya waktu itu masih kecil dan masih takut sekali dengan suaranya yang berubah menjadi besar sekali. Di situ kami juga menjawab Waalaikumsalam dan bertanya, ada apa Mbah kesini? Dan kami yakin itu sepertinya bukan suara beliau. Kemudian dia mengatakan kalau nggak salah ada tamu di rumahnya Mbah Kartem suruh pulang. Kemudian dia pamit. Akhirnya dia tersadar kembali dan biasa lagi, menjadi seperti biasa lagi. Dan akhirnya kami mengatakan, Mbah, tadi ada yang masuk Mbah, itu katanya di rumahnya ada tamu. Itu memang saya pernah melihatnya sendiri. Mungkin saya itu mengambil sisi yang lebih logisnya lagi. Jadi kalau memang Candi Bangkuan ini sebuah tempat atau petilasan kuno, itu memang betul karena di situ banyak kuburan ya, yang konon juga karena tidak terawatnya makam tersebut banyak yang sudah ditumbuhi oleh semak belukar yang sampai hari ini bisa kita lihat. Dan yang tampak di situ hanya sebuah makam. Kalau kita masuk di situ pertama sebelah jalan itu ada makam, dan yang terakhir di ujung selatan itu ada 3 makam, yang salah satu makamnya diyakini makam Mbah Brawijaya. Dan kebetulan saya punya seorang teman, waktu itu dia datang ke sini dan diajaklah teman saya masuk ke wilayah Candi Bangkuan. Kemudian beliau orang ahli spiritual. Kemudian beliau ziarah ke situ, ketiga makam itu yang ada di selatan, dan beliau mengatakan menurut saya pribadi begitu, ini memang makamnya Mbah Brawijaya, dan yang satunya lagi makamnya Kyai Wisnu, dan yang satunya lagi makam Nyai Rantang Sari. Dan itu menurut ahli spiritual yang sampai hari ini ya belum bisa kita buktikan apakah itu betul atau tidak. Kita tidak bisa membuktikan karena itu hanya pendapat pribadi seorang ahli spiritual. Di sini saya ingin mengajak semua generasi muda supaya tidak pernah melupakan sejarah, karena khazanah Nusantara itu sangat kaya sekali dan mengandung nilai-nilai keluhuran yang luar biasa. Contoh, kita mengenal sebuah kerajaan hebat Majapahit yang mungkin menguasai wilayah-wilayah sampai di luar Indonesia. Itu bahwa dulu nenek moyang kita itu orang hebat, tapi kita sekarang telah kehilangan kiblat kita, bahwa kalau nenek moyang kita hebat, kenapa kita tidak mempelajari bagaimana bisa nenek moyang yang katanya kuno, katanya jadul, kok bisa mendirikan kerajaan sehebat itu? Itu yang menurut saya dihilangkan dari pengetahuan anak-anak muda yang sekarang, sehingga lupa dengan sejarahnya. Padahal sebagaimana pesannya Presiden Soekarno, juga beliau terkenal ya dengan semboyannya jas merah, jangan melupakan sejarah. Tapi ternyata ya generasi kita tidak begitu tertarik, karena mungkin cerita tentang nenek moyang kita itu identiknya dengan mistis. Itu yang saya kurang setuju. Sebetulnya kalau kita belajar tentang IPA atau fisika dan kimia, itu sebuah kejadian yang mungkin aneh, itu bisa kita teorikan dulu. Kalau memang itu tidak bisa kita teorikan, maka berarti kita mencari alternatif lain. Kalau memang ini tidak bisa diilmiahkan tapi kok ada buktinya, nah ini bagaimana? Maka dari itu, melalui pengangkatan sebuah cerita rakyat di sini oleh Mas Bagus, mudah-mudahan generasi kita terpanggil untuk menelusuri lebih lanjut keberagaman Nusantara yang penuh khazanah-khazanah luar biasa, ya, karena
di Indonesia itu banyak sekali situs, banyak sekali makam, banyak sekali peninggalan leluhur kita yang sudah kita lupakan keberadaannya, bahkan mungkin tidak terurus sampai ada yang tertimbun tanah atau rusak dan lain-lain, yang itu sebetulnya adalah menjadi PR generasi muda untuk merawat itu semua, bukan untuk kita, maksudnya kalau memang itu tidak sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita, ya itu bukan sesuatu yang harus kita turuti, tapi itu kita rawat sebagai khasanah Nusantara, keberadaan Nusantara. Kalau memang nenek moyang kita ada yang ada contoh-contoh bagus dari peninggalan itu, ya kita contoh. Kalau tidak ada, ya sudah, itu menjadi pelajaran. Intinya kalau yang salah ya jangan kita tiru, kalau yang benar ya harus kita tiru. Karena saya yakin bahwa Nusantara ini penuh dengan keajaiban leluhur kita yang sampai hari ini banyak yang tidak bisa diungkap. Bahkan nama Nusantara itu sendiri dikatakan oleh Pak Herman, ya, Ki Herman Sinung Janutomo dari Jogja, bahwa Nusantara itu terdiri dari dua kata, yaitu Nuswa dan Toro, yang artinya negeri yang tiada duanya. Jadi negeri yang tiada duanya itu ya negeri kita ini, negeri Nusantara. Karena peneliti modern juga ada yang mengatakan bahwa nanti di tahun 2045 itu penduduk bumi mencapai sekitar 13 miliar, maka seluruh cadangan energi dan lain-lain itu di negara lain mungkin bisa kekurangan, tapi negara kita adalah negara yang paling panjang dilewati garis khatulistiwa dan negara yang akan tetap stabil sumber daya alamnya dan lain-lain. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga kekayaan negeri kita melalui mempelajari sejarah dengan cara menjaga supaya kita bisa mengambil kehebatan-kehebatan leluhur kita untuk membangun negeri ini. Itu pesan yang bisa saya sampaikan. Dan untuk mengenai keberadaan makam Mbah Brawijaya V ini, kalau kita telisik lebih lanjut bahwa memang kebetulan bapak saya punya sawah di sebelah selatan candi. Itu kalau kita telisik nama di sekitar itu juga nama-namanya agak kuno gitu. Contohnya di situ ada mata air di sebelah selatan candi. Kalau kita turun ke bawah ada mata air kecil di sebelah sawah bapak saya, itu ada mata air Majapahit. Maka dari itu Mbah Brawijaya ini ya mungkin diyakini masyarakat sekitar kita ini di wilayah Cilibur, terutama wilayah kami, wilayah Pekuncen, Kumambang dan Karanggandul, itu ya memang betul itu makamnya Raja Brawijaya, itu salah satu Raja Majapahit. Tapi yang menarik di sini, kalau kita telusuri tentang Raja Brawijaya atau Raja Majapahit yang terakhir itu kan kita melihat itu banyak menurunkan, itu menurut sejarah banyak menurunkan keturunan raja-raja di Jawa dan di luar Jawa. Contoh, ada yang mengatakan bahwa salah satu Trah Mataram atau Panembahan Senopati itu juga masih keturunannya Brawijaya V, itu yang dari putra yang bernama Bondan Kejawan. Kemudian Raden Jaka Tingkir atau Mas Karebet itu juga masih keturunan dari Ki Kebo Kenongo, yang itu juga masih bersambung ke nasabnya Mbah Brawijaya. Dan itu banyak sekali konon katanya menurut naskah-naskah tertulis atau kabar-kabar yang beredar itu memang betul Raja Brawijaya yang terakhir inilah yang banyak sekali melahirkan keturunan raja-raja, dan dari keturunan yang Islamnya itu banyak menurunkan para ulama. Karena bahwa yang kita mungkin sering dengar bahwa Raden Patah itu juga salah satu putra beliau. Itu putranya Raja Brawijaya yang terakhir, yang mungkin masih menjadi perdebatan ya, apakah benar Raja Brawijaya V ini adalah itu seorang yang kecilnya bernama Pangeran Alit atau Kertabumi atau yang lain-lain. Tapi memang intinya Brawijaya ini mewarnai khasanah Nusantara yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara beliau, kita memang kembali lagi kita mempelajari tentang semesta yang simbolik. Artinya semua penulis-penulis baik itu pujangga
yang ada mungkin di Jawa dan lain-lain, itu memang ketika menulis sesuatu itu tidak menggunakan bahasa yang mungkin gampang dipahami. Jadi banyak bahasa-bahasa yang mengandung filosofi atau arti-arti yang tersembunyi. Jadi kalau kita melihat pujangga-pujangga kita di Jawa ini banyak sekali menuliskan kalimat-kalimat yang masih mengandung misteri. Contoh yang terkenal dengan pujangga terakhir yaitu Raden Ronggowarsito yang mendapat gelar Syekh Sirullah, itu juga mengarang sebuah karya yaitu Serat Wirid Hidayah Jati yang saya juga punya itu fotokopinya, dan ketika saya membaca itu memang sulit dipahami tapi memang logis, memang itu masuk akal karena itu mempelajari tentang ketauhidan Islam Jawa yang mungkin bagi sebagian kalangan itu menjadi buku yang aneh atau mungkin yang nyeleneh, tapi bagi saya itu tidak, karena mungkin dari pesan-pesan Ronggowarsito itu, Raden Ronggowarsito itu memang mengandung filosofi yang sangat mendalam. Bukan berarti itu salah atau tidak. Kalau memang mungkin ada yang beda cara pemahamannya, ya itu nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh menjelekan sebuah karya leluhur kita, mungkin yang dapat kita pelajari dan dapat kita petik hikmahnya, karena dari tulisan-tulisan beliau banyak mengandung pesan-pesan kebijakan atau pesan-pesan moral yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pembahasan di makam Mbah Brawijaya ini, saya tidak memiliki memiliki wewenang bahwa ini betul makamnya Mbah Brawijaya atau ini benar makamnya Mbah Brawijaya Raja Brawijaya V. Itu hanya sebuah cerita yang beredar di desa kami, dan mungkin kalau memang ada yang ahli dalam hal sejarah atau tentang keberadaan satu situs bisa mendatanginya ke sini dan mungkin bisa berpendapat yang lebih baik daripada saya. Dan cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pendengar yang tertarik, dan mudah-mudahan kita lebih bisa menjaga khazanah Nusantara yang mengandung nilai-nilai luhur untuk kita teladani di masa yang sekarang ini. Dan cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya suaranya.